Indonesia. Hari ini kita kelompok 1 akan membahas kasus korupsi emas tambang yang melibatkan PT Aneka Tambang Tbk dan bagaimana peran penegak hukum dalam mengungkapkan kasus tersebut. Yuk kita kupas bersama supaya kita sebagai generasi muda makin paham pentingnya sikap anti korupsi. Apa sih itu korupsi? Sebelum masuk ke kasusnya, kita pahami dulu ya. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara. Di Indonesia, kasus korupsi masih sering terjadi dan berdampak besar seperti kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi bukan cuma soal uang, tapi juga soal moral dan kejujuran. Nah, aku mau nanya nih ke Nizam, apa itu kasus korupsi emas Antam? Baru-baru ini muncul kasus dengan dugaan korupsi terkait pengelolaan emas perusahaan BUMN, yaitu PT Aneka Tambang Tbk atau yang dikenal dengan Antam. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dalam proses pencetakan dan pengelolaan emas logam mulia yang menyebabkan kerugian negara. Dalam kasus ini, aparat penegak hukum melakukan penyelidikan untuk mengungkap yaitu siapa saja yang terlibat, bagaimana modus operasinya, berapa besar kerugian negara. Kasus ini menjadi perhatian publik karena Antam adalah perusahaan milik negara yang seharusnya dikelola secara transparan dan profesional. Siapa saja penegak hukumnya? Dalam kasus korupsi di Indonesia, ada beberapa lembaga penegak hukum yang berperan yaitu 1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bertugas melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi. 2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penuntutan perkara pidana termasuk korupsi. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan awal. Dalam kasus emas Antam, aparat penegak hukum bekerja untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Ada dampak korupsi bagi masyarakat itu apa sih? Jadi dampak korupsi bagi masyarakat itu, korupsi itu bukan cuma merugikan negara, tapi juga kita sebagai masyarakat. Contohnya itu kayak pertama dana pembangunan sekolah bisa berkurang, terus juga fasilitas kesehatan jadi tidak maksimal, dan yang ketiga harga kebutuhan bisa meningkat. Karena itu penting banget bagi generasi muda untuk berani menolak korupsi dan menjadi agen perubahan. Nah Firman, aku mau nanya nih ke kamu, aksi nyata sebagai pelajar itu kayak mana sih? Aksi nyata sebagai pelajar kita bisa ikut berperan dalam pencegahan korupsi ini dengan cara 1. Bersikap jujur dalam ujian, 2. Tidak mencontek, 3. Berani melaporkan tindakan tidak jujur, 4. Menanamkan nilai integritas sejak dini. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Nah, dari kasus korupsi emas Antam, kita belajar bahwa transparansi dan integritas sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara. Penegak hukum memiliki peran besar dalam pemberantasan korupsi, tetapi dukungan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Mari bersama-sama menjadi generasi anti korupsi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Setelah ujian semester selesai, waktunya pembagian nilai. Namun, tidak semua siswa siap untuk menerima hasilnya. Aduh, nilaiku jelek, aku takut dimarahi orang tua aku di rumah. Sudah, kita belajar lagi buat remedial. Aku tahu caranya biar dia remedial. Bagas, kamu mau apa? Aku cuma mau minta tolong biar nilainya sedikit naik. Lah, lebih baik dapat nilai rendah karena hasil jujur daripada kamu berhasil dengan cara yang curang. Kamu itu bukan cuma ngerugiin diri kamu sendiri, tapi kamu juga ngerugiin teman-teman lain. Aku takut di rumah dimarahi orang tuaku. Sin, benar, kita hadapi saja konsekuensinya. Lain kali kita belajar bareng. Oke. Kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi itu pilihan yang benar. Hai teman-teman, kami dari anggota OSIS ingin mengumpulkan dana sebesar Rp20.000 per orang ya. Untuk kegiatan apa aja? Di kegiatan sekolah penting pokoknya. Ada rencana atau proposalnya? Belum ada sih. Kalau begitu sebaiknya tuh dijelasin dulu secara terbuka supaya semua tahu uangnya dipakai buat apa. Kalian bener sih. Ya udahlah, nanti kami kasih tahu ke pengurus OSIS untuk membuatkan surat resmi dan proposalnya ya.
Iya, biar nggak salah paham atau penyalahgunaan. Kalian bener sih. Ya udah, nanti aku kasih tahu ke pengurus OSIS untuk membuat surat resminya ya. Oke. Tanya dengan sopan bukanlah hal yang menuduh. Itu adalah bentuk kepedulian agar semuanya berjalan dengan jujur dan transparan. Korupsi bisa dimulai dari hal kecil, seperti menyuap atau menggunakan uang tanpa kejelasan. Namun, kita bisa mencegah dengan berani berkata jujur, saling mengingatkan, dan menjunjung keadilan. Karena masa depan bangsa dimulai dari sikap kita hari ini. Bersama kita bisa berkata tidak pada korupsi. Contoh aksi nyata sebagai agen perubahan dalam upaya pencegahan korupsi. Sebagai pelajar, kita bisa menjadi agen perubahan dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menanamkan kejujuran sejak dini, tidak mencontek saat ujian, tidak memanipulasi data tugas, dan berani berkata jujur. Setiap kecil ini melatih integritas sejak sekolah. Berani mengingatkan teman, menegur teman yang melakukan kecurangan seperti titip absen atau penyalahgunaan uang kas. Om udah ada kelas kan? Iya, Ada duitnya nggak? megang lah ini gitu. Yuk, pulang yuk. Menolak gravitasi atau uang terima kasih. Membiasakan diri tidak menerima pemberian yang bisa mempengaruhi keputusan atau kejujuran.